Wah, ini bisa buat ini nih, climbing nih, ya, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3. Nah, ini unik ya. Kali ini produk yang pernah gue review. Jadi di depan lo ini sudah ada dua buah suction pad ya, atau alat bantu untuk kita mengangkat barang. Nah, seperti halnya plywood bisa ya, granit ya, lalu keramik ya, kaca. Nah, ini. Jadi yang di sebelah kiri ini ya, Molar punya dua buah ya. Jadi kalau kalian ini lebih senengnya yang elektrik atau yang manual nih ya. Jadi di sebelah kiri gue di sini sudah ada suction pad ya, 200 mm. Nah, di sini dengan kapasitas angkat ini di 110 sampai di 150 kilo. Nah, jadi Bang, terus kalau 110 sampai 150 kilo kira-kira diangkatnya berapa nih idealnya? Nanti kita akan bahas. Sebelah kiri gue dengan tipe Molar MLR strip 423 120 ya. Lu bisa dapetin di marketplace dengan harga hanya di 160 ribuan. Tidak sampai 200 ribu. Luar biasa ya. Dan di sebelah kanan gue ini ya, ini juga sama. Dia adalah suction pad, akan tetapi dia di sini cordless suction pad. Jadi di sini dia sudah elektrik ya. Nah, bedanya apa? Nanti kita akan coba. Di sini juga sama, dia maksimalnya di 150 kilo ya. Jadi sama-sama bobotnya, akan tetapi di sini dia sama-sama padnya juga di 200 mili ya. Jadi sama, cuma bedanya dia sudah elektrik seperti itu. Oke, kita langsung buka aja. Nah, tapi sebelum gua buka, untuk yang cordless suction pad ini ya, lu bisa dapetin dengan harga di 360 ribuan aja, nggak nyampe 400 ribu nih ya. Tapi harus diingat, kalau mau beli yang seperti ini, belinya menurut gua harus dua nih ya. Jadi nanti kalau kalian ngangkat benda yang besar, yang satu ngangkat yang pakai suction pad, yang di sana ngangkatnya pakai tangan, kan nggak enak ya, jadi nggak adil. Jadi harus pasang nih guys ya. Oke, dalam satu package ini nih gue akan awalin untuk yang elektrik dulu ya, atau yang cordless. Nah, jadi ini adalah alat bantu angkat. Nah ya, nah seperti ini. Dia udah ada boxnya, udah jauh lebih enak ya. Nah seperti ini. Jadi nanti kita tinggal cukup letakkan aja di sini ya, seperti itu ya. Oke, bisa kita pakai foamnya atau enggak. Nah, ini terserah ya. Nah, jadi dia seperti ini ya. Jadi dia kalau untuk yang elektrik dia sudah ada baterainya, kita diberikan baterai, dan di sini sudah ada chargernya. Nah, menarik sekali, nanti kita akan coba pasang. Dan kalau yang satu ini ya, nah ini kita buka terlebih dahulu. Jadi kalau yang satu ini tuh dia manual ya. Nah, manualnya seperti apa sih Bang? Oke, kita keluarin dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa sedikit part ya, seperti packing silikon ya. Jadi nanti kita akan lihat di mana yang kita harus aplikasikan di mana. Nah, oke. Tapi itu ini ya, spare part ekstra ya. Jadi kalau dia mengalami kebocoran dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini dia package-nya kalau misalnya kita membeli ya. Jadi kalau kita membeli tuh yang manual seperti ini ya. Nah, ini kita pumping seperti ini. Nah, ya. Ini yang manual. Nah, kalau yang elektrik, nah dia di sini kita bisa pasang baterainya terlebih dahulu. Nah, jadi baterainya di bagian sini ya. Jadi ini kita tapi nanti kalau misalnya kita ngecas ya, ini langsung bisa menggunakan Type C ya. Jadi Type C di depan ya, kita langsung buka aja ya. Jadi kita tinggal cas ya, seperti itu. Nah, ini jangan lupa ditutup lagi ya, karena nanti supaya tidak kemasukan debu ya, seperti itu. Nah, ini kita pasang baterainya. Nah, seperti ini, sangat mudah untuk pemasangannya. Oke, cukup. Oke. Nah, dia langsung nongol di sini ada P9 ya. Dia ada P9 ya. Nanti kita akan coba. Nah, dia ini automatically ya. Nah, oke. Jadi dia kalau memang dia sudah ngisapnya sudah dirasa sudah oke, dia akan mati ya. Tapi kalau dirasa tekanannya dia menurun ya, dia akan hidup kembali. Kita dengarkan.
Nah, dan ini ya pada saat angkanya menurun dia akan hidup kembali. Nah, naik lagi ya, turun lagi angkanya, dia akan hidup lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini dia safe banget kalau menurut gue, dan ini kita cukup tekan. Dipencet 2 kali ya untuk off-nya. Jadi kalau untuk hidupkan pencet 1 kali ya, untuk mematikan kita pencet 2 kali. Nah, dia mati dan dia sudah terbuang anginnya. Kita tinggal angkat aja. Nah, jadi kalau ini ya, nah dia di sini ada bar meter ya. Di sini sudah ada petunjuknya. Jadi kita tinggal pumping seperti ini. Pastikan ini menempel erat ke bawah, lalu kita pumping ya. Nah, oke. Nah, ya, nah dia naik kan. Nah, kita pumping lagi. Jadi kalau misalnya dia turun tekanannya ya mencapai ke merah, ini artinya danger ya, atau bahaya, dan kita harus melakukan pumping kembali. Nah, seperti ini. Terus kita pumping. Nah, kalau dia seperti ini dia sudah maksimal ya. Nah, jadi kita udah nggak usah pumping lagi. Nah, ini udah maksimal nih, udah kenceng nih ya. Nah, nanti nyabutnya gimana Bang? Apakah dari sini atau gimana? Kalau dari sini tetap keras ya, posisi nyabut tetap di sini ya. Dia sudah disediakan oleh Molar, jadi kita cukup pencet aja. Nah, pada saat kita pencet dia keluar ya. Nah, dia langsung ya menurun tekanannya, lalu kita angkat. Nah, ini sangat mudah sekali. Oke, dan gue pengen langsung coba aja ya, kira-kira kalau misalnya kita mengangkat plywood atau benda-benda yang lain. Nah, di sini gue karena memang ngangkatnya medianya kecil-kecil aja, jadi kita akan menggunakan 1 aja ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Oke, langsung kita cobain yuk. Contohnya ini ada plywood ya, ini kita cukup tempelin seperti ini. Kita akan pencet. Oke, nah dia menyedot ya. Nah, setelah sudah kita akan angkat dia. Nah, jadi sangat mudah ya. Jadi cukup seperti ini aja ya, dan sepertinya ini juga dia harusnya dia kuat ya. Nah, ini kita akan coba mungkin. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau kita udah seperti ini ya, kita cukup pencet 2 kali. Nah, dia sudah off, lalu dia sudah ngendorin anginnya. Jadi kita tinggal cabut aja. Seperti itu. Nah, ini seperti ini juga ya. Ini kayaknya dia cukup kuat buat nahan bobot gua harusnya. Nih harusnya ada 2 nih, enak nih. Gue naik lama-lama ke atas. Guanya yang nggak kuat ke atas. Guanya yang nggak kuat ke atas. Ini kuat ini. Ini juga harusnya kuat kali nahan badan gue ya. Guanya yang nggak kuat, Cok. Guanya yang nggak kuat. Guanya yang nggak kuat. Ya, jadi intinya maksimalnya di 150 kilo ya. 110 tadi sampai 100 di 50 kilo. Jadi kita bisa ngangkat beban dia. Nah, contoh di sini ada potongan sedikit potongan batu ya. Nah, ini kita akan coba angkat. Oke, di sini ada batu ya. Ini kurang lebih bobotnya mungkin sekitar 10 kali lo ada kali ya. Nggak ada. Sekitar 5 kiloan ya. Nah, ini jadi dia cukup mudah ya. Nah, ini untuk yang tadi kita bahas untuk yang elektrik ya. Nah, kita akan coba untuk yang manual ya. Jadi kalau yang manual ya kayak begini kita pumping. Oke. Nah, sudah kita angkat. Nah, ini sama ya. Jadi kalau untuk yang manual dia sama aja sebetulnya, nggak ada bedanya. Cuma hanya saja kita pumpingnya secara manual ya, seperti itu. Nah, ini kita pencet, anginnya sudah keluar. Nah, jadi kita ulangin lagi kayak gini aja, langsung pumping. Ya, cukup cukup cepat juga kalau memang kita udah terbiasa. Sama kalau misalnya kita gunakan di plywood juga nggak ada bedanya. Oke, ya. Nah, seperti ini ya, nggak ada bedanya, sama saja ya. Kita keluarin. Oke.
Wah, ini bisa buat ini nih, climbing nih, ya, asik. Oke, jadi tadi sudah gue berikan sedikit peragaan. Jadi intinya kalau dari gue ya, saran dari gue tuh 110 sampai 150 kilo. Kayaknya paling safe-nya tuh di 100 deh. Kenapa Bang gue saranin kayak begini? Bukan karena kita tidak yakin ya, tapi gue nggak suka memaksimalkan sesuatu itu sampai habis ya. Artinya kompresor memiliki tekanan 8 HP misalnya. Nah, itu alangkah baiknya jangan sampai di 8 HP juga ya. Jadi supaya tidak maksimal banget cara si mesinnya bekerja, dan biar juga kalau menurut gua ya jangan sampai kayak genset lah ya, kita ambil 60 atau 65% lah ya dari angka itu gitu loh. Jadi tidak usah terlalu abis banget juga ya, mentang-mentang wah dia 150 kilo kita pasin 149 kilo. Nah, ini jangan ya gitu. Jadi tetap baiknya seperti itu. Tapi kenapa gue bilang kalau misalnya dua ya, ini gue nggak tahu, tapi setahu gue kalau misalnya kalian menggunakan dua ya, misalnya bobot alat itu 150 kilo, kalian buka dua, nah itu secara bobot dia terbebaninya terbagi dua juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngangkatnya yang 150 kilo pakai dua ya nggak jadi masalah ya. Jadi istilahnya kanan dan kiri ya, jadi dia tidak tunggal sendiri menahan beban itu sendiri intinya. Oke, dan kalau menurut gue ini sangat bersahabat sekali di kantong, dan tinggal kalian sesuaikan aja ya, kira-kira lebih suka yang elektrik atau yang manual ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Gue Gugun pamit undur diri, dan jangan lupa buat kalian follow untuk sosial medianya Molar Official ya, dan jangan lupa juga cek di deskripsi untuk membawa pulang produk tersebut. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.